nampaknya saya harus mempidanakan seseorang atau memperdatakan seseorang setidaknya. Dan saya harap ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Jadi ceritanya begini Baraya, Baraya tentu saja mengenal Gus Wafi atau siapapun namanya, tapi kita mengenal beliau sebagai Gus Wafi. Nah beliau itu kawan saya kemarin menghubungi saya malam-malam, yuk kita diskusi tentang pesantren. Dan karena kita sebelumnya juga janjian untuk kapan-kapan kita bahas pesantren. Nah masalahnya itu adalah di waktu. Beliau menawarkan hari Minggu bagaimana, sedangkan hari Minggu dan hari Sabtu, Senin dan Selasa saya sudah punya acara. Jadi saya enggan untuk menjawabnya, tapi kemudian beliau itu dengan gegabahnya dan dengan agak arogannya mengatakan, saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaanmu dengan data. Itu gampang buat saya, begitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Nah karena dia mengatakan seperti itu, maka yang awalnya saya sedang nyari-nyari tanggal yang pas, kemudian tergelitik juga. Ya udah, salah satu yang saya butuhkan itu adalah tunjukkan kepada saya data pesantren yang melahirkan orang dengan profesi tertentu. Jadi silahkan saya minta datanya. Nah beliau itu nggak punya data dan nggak bisa ngasih data. Nampaknya ya punya atau enggaknya beliau mengklaim punya, saya juga nggak tahu, tapi beliau nggak mau ngeles dan yang penting ketemu. Ya tapi kan saya sudah males, dia kan berjanji dengan sangat mudahnya saya akan tunjukkan datanya, tetapi beliau langsung screenshot pernyataan itu di media sosial dan tersebar di mana-mana, dan mulai ada begitu banyak ujaran kebencian yang muncul di sana. Nah, jadi saya sampaikan kepada Gus Wafi, ini sebenarnya menyangkut masalah pidana dan juga perdata. Yang pertama itu adalah Undang-Undang ITE dan yang kedua adalah Undang-Undang Data Pribadi. Pada bagian-bagian di mana keluarga saya bisa terancam yang disebabkan oleh Gus Wafi dan sebagainya, itu tentu saja saya harus ngambil tindakan yang cukup signifikan agar tidak terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi video dari Pak Guru Gembul yang mulai viral pada saat ini. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Dalam Islam tidak ada jalan jongkok di depan kiai. Para sahabat tidak pernah jalan jongkok di depan Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Imam mazhab, imam tabi'in tidak ada satupun yang melakukan itu. Nah, satu-satunya alasan kenapa jalan jongkok di pesantren itu terjadi adalah karena itu tradisi lokal Nusantara. Kalau tradisi lokal Nusantara tapi dilabelinya Islam, saya marah. Karena tradisi lokal Nusantara lalu dibully, lalu ini dilabeli Islam, maka Islam yang dibully. Saya Islam tapi bukan ngikutin yang begitu, ikut dibully juga. Maka istilah insider dan outsider itu sama sekali tidak relevan dalam konteks ini. Ketika ada kasus pencabulan, itu santri-santri ulama semuanya bungkam. Ketika ada kekerasan seksual, bungkam. Ada penyimpangan seksual, bungkam. Ketika tadi dikatakan pada akhirnya, sebenarnya secara internal kita berbicara. Nah, itu masalahnya. Kenapa harus ada internal dan eksternal? Kenapa ketika ada kasus misalkan pencabulan, para santri, para kiai berbicara di ruang publik, kemudian mengatakan bahwa insya Allah kami akan memperbaiki diri. Saya mohon maaf kepada masyarakat semua, ini tidak akan terjadi lagi. Coba pernah nggak? Jadi gini, soal kemarahan publik NU, masyarakat NU marah itu jarang sekali. Tapi kali ini menurut saya ada sesuatu yang sudah crossing the line, melewati batas, yaitu orang membuat acara jelas-jelas tidak punya niat baik. Karena niatnya insinuasi, ini sama dengan orang Eropa bakar Quran. Tidak ada niat memahami di sini, yang ada adalah niat ihana, menistakan. Jadi kalau Anda niatnya menghina, ya jangan marah kalau tanggapannya adalah digeruduk ke kantornya. Nah, tapi di sini letak masalahnya, Gus Wafi. Kan di dalam era medsos sekarang ini,
respon kita itu satu hal, Ya. cara menyampaikan respon Iya. ke publik dan itu dipersepsikan publik itu hal lain. Tapi ada hal-hal yang itu hanya bisa dipahami oleh kalangan dalam. Kalau kalangan luar ya mohon maaf Anda tidak tahu. Meskipun tadi saya katakan bukan berarti bahwa kita tidak terima kritik ya. Tadi Guru Gembul menarik mengatakan bahwa Kanjeng Nabi sendiri tidak mempraktekkan itu, sahabat tidak melakukan itu. Ya kalau itu logiknya banyak hal yang tidak dilakukan Nabi dan sahabat juga dilakukan oleh umat Islam belakangan. Jadi tradisi Islam itu berkembang dari waktu ke waktu, termasuk tradisi penghormatan kepada ulama. Apa yang dilanggar? Hukum tidak. Kalaupun misalnya menggunakan standar moral, moralitas kalangan pesantren dengan di luar beda. Ngesotnya Mingke terhadap Belanda beda dengan ngesotnya santri kepada kiai, bupati. Karena dalam konteks bupati, ini konteks bupati yang menjadi komperadornya Belanda. dalam konteksnya santri, ini bagian dari masyarakat yang menghormati kiainya. Jadi selama tidak melanggar hukum, menurut saya kita masih bisa berdebat di sini. Anda boleh setuju atau tidak, tapi bagi saya koridornya menurut saya adalah hukum. Selama tidak melanggar hukum, bagi saya soal tradisi itu bisa diperdebatkan. Tapi Gus Ulil kan nggak setuju kan dengan tradisi Saya itu. sendiri ada yang saya nggak setuju. Nggak, yang soal tadi itu mesot iya. itu. Dalam Iya, Sobat Waras, ternyata masalah pondok pesantren ini menjadi masalah yang sangat-sangat besar di tanah air, di mana kantor Trans 7 digeruduk, lalu beberapa ulama-ulama juga akhirnya harus berantem berdebat gara-gara pondok pesantren yang ada tradisi ngesot-ngesotnya itu, kawan-kawan. Ya, bagaimana menurut kawan-kawan? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar. Salam waras dan bye-bye. Salam.